Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 kelas metodologi penelitian kelas K akan mempresentasikan mengenai chapter 7 dan 8 mengenai wawancara dan observasi. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 7 dengan saya sendiri Azalia Syarifah Kamil dengan NPM akhir 183, rekan saya R. Anamura Putri Fauzia dengan NPM akhir 091, Tarifah Farpadia dengan NPM akhir 163, serta Muhammad Fadil Alianto dengan NPM akhir 216. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian wawancara. Jadi, wawancara itu merupakan percakapan pertama yang dilakukan untuk mencari informasi dari responden terkait isu yang diteliti. Nah, wawancara itu dapat dilakukan secara individu maupun berkelompok dengan berbagai bentuk seperti tatap muka, lewat telepon, maupun secara online. Tujuan wawancara itu untuk menggali data yang tidak dapat diperoleh melalui observasi atau kuesioner saja. Nah, dalam penelitian bisnis itu, wawancara itu menjadi instrumen penting karena memungkinkan peneliti berinteraksi langsung dengan individu yang memiliki informasi yang relevan. Nah, ketika disebut sebagai percakapan terarah, percakapan terarah itu artinya seperti percakapan tersebut mengikuti fokus penelitian dan diarahkan untuk menggali isu tertentu yang memang ingin dipahami oleh peneliti. Nah, pelaksanaannya itu sangat fleksibel tergantung oleh kedua belah pihak, mulai dari bertemu langsung dengan responden, melakukan percakapan melalui telepon, hingga menggunakan platform online. Tujuan utama metode ini itu untuk menggali informasi yang lebih dalam, terutama hal-hal yang tidak dapat diamati secara langsung maupun ditangkap melalui kuesioner tertulis, seperti sikap, persepsi, pengalaman pribadi, dan penjelasan yang membutuhkan elaborasi langsung dari responden. Nah, lalu jenis wawancara sendiri ada dua, yaitu unstructured dan struktur. Yang pertama, unstructured interview. Nah, wawancara jenis ini tuh dilakukan tanpa daftar pertanyaan yang sudah tersusun sebelumnya. Jadi pewawancara itu hanya membawa isu besar yang ingin dipahami. Nah, bentuk ini tuh digunakan ketika peneliti itu masih ingin menemukan faktor-faktor yang penting dalam situasi tertentu atau ketika masalah penelitian itu masih samar. Nah, pertanyaan biasanya bersifat umum dan terbuka sehingga responden tuh bebas menjelaskan pengalaman dan pandangannya. Nah, unstructured review ini tuh membantu peneliti menemukan persoalan yang tersembunyi karena responden itu dapat bercerita luas dan dapat secara spontan. Nah, hasil dari eksplorasi dari wawancara ini tuh biasanya menjadi dasar untuk menyusun wawancara terstruktur di tahap berikutnya. Nah, pada wawancara tidak terstruktur, peneliti itu sengaja tidak menyusun pertanyaan secara baku agar percakapan tuh dapat berkembang dengan sendirinya secara alami, jadi natural. Nah, wawancara itu hanya membawa gambaran umum mengenai topik yang ingin dipahami, lalu menggali keterangan berdasarkan alur pembicaraan yang muncul dari responden. Nah, pendekatan ini itu sangat tepat digunakan ketika tahap penelitian itu masih bersifat eksploratif, yaitu saat peneliti itu belum mengetahui variabel penting apa saja dalam situasi yang sedang dikaji. Nah, karena pertanyaannya itu bersifat terbuka, responden itu dapat berbicara secara bebas dan mendalam, sehingga wawancara itu membuka peluang munculnya tema-tema baru yang sebelumnya tidak terpikirkan. Informasi yang terkumpul dari wawancara tidak terstruktur seringkali menjadi fondasi dalam merancang wawancara terstruktur yang lebih sistematis dan terarah pada tahap lanjutan penelitian. Nah, jenis wawancara yang kedua yaitu ada structured interview atau wawancara yang terstruktur. Nah, wawancara terstruktur ini tuh digunakan ketika peneliti itu sudah mengetahui informasi spesifik apa yang akan diperlukan. Nah, isi wawancara itu sudah disusun sebelumnya dan terdiri dari pembukaan yang memperkenalkan wawancara serta tujuan dari wawancara, selanjutnya serangkaian pertanyaan yang disusun logis melalui dari pertanyaan pemanasan sampai ke inti, serta ke daftar pertanyaan yang paling digunakan untuk menggali jawaban lebih dalam ketika responden itu dirasa masih kurang jelas. Nah, pertanyaan yang sama itu diajukan kepada setiap responden dalam urutan yang konsisten, sehingga data itu nantinya akan lebih mudah untuk dicari perbandingannya. Kemudian, wawancara terstruktur itu digunakan ketika tujuan penelitiannya itu sudah jelas dan peneliti itu memahami secara pasti, secara jelas informasi yang apa yang ingin diperoleh. Nah, pada tahap ini, alur wawancara itu dirancang secara formal, mulai dari pengantar yang menjelaskan identitas pewawancara, serta maksud dari penelitian itu. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu disusun dalam urutan logis,
dimulai dari pertanyaan sederhana yang membuat responden tuh nyaman hingga inti yang membutuhkan penjelasan lebih dalam. Nah, selain itu, peneliti itu mempersiapkan pertanyaan probing yang berfungsi mengklarifikasi jawaban atau mendorong responden memberikan penjelasan tambahan. Nah, karena seluruh responden itu menerima pertanyaan yang sama dengan urutan yang sama, maka wawancara terstruktur itu memungkinkan perbandingan data itu secara objektif dan memudahkan analisis kuantitatif maupun analisis kualitatif. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai peran visual aids. Nah, dalam beberapa wawancara, khususnya riset pemasaran, peneliti itu menggunakan gambar, kartu, atau bahkan menggunakan ilustrasi untuk kayak membantu responden memberikan penilaian. Nah, visual aids ini tuh dapat memancing responden mengungkap preferensi atau persepsi mengenai produk atau desain tertentu. Nah, teknik itu tuh sangat berguna ketika menyasar anak-anak atau responden yang kesulitan mengungkapkan pendapatnya secara verbal. Nah, visual aids ini tuh berfungsi sebagai alat bantu untuk mempermudah responden memahami pertanyaan dan menyampaikan opini secara lebih konkret. Nah, dalam riset pemasaran, misalnya kayak desain produk, logo alternatif, atau kartu berisi ilustrasi, sering ditampilkan kepada responden untuk mengetahui reaksi dan preferensi mereka. Bagi responden yang kesulitan menjelaskan pendapat secara lisan seperti anak-anak atau orang dewasa yang kurang terbiasa dengan istilah teknis, alat bantu visual itu membantu membuat proses wawancara itu lebih natural dan lebih mudah untuk dipahami. Setelah itu, visual aids jadi bukan hanya sekedar pelengkap saja, tetapi sebagai strategi untuk meningkatkan akurasi data. Selanjutnya yaitu proses pelaksanaan wawancara. Nah, wawancara itu dilaksanakan sampai informasi yang diperlukan itu terkumpul dan peneliti itu sudah memahami faktor-faktor penting dalam situasi penelitian. Nah, data yang diperoleh itu kemudian ditabulasikan dan dianalisis untuk menjawab pertanyaan penelitian atau menggambarkan fenomena yang akan diteliti. Nah, jadi banyak penelitian kualitatif itu menggunakan tahapan ini sebagai cara utama membangun pemahaman dan teori awal. Nah, proses wawancara itu berlanjut hingga peneliti itu merasa semua informasi itu sudah diperoleh. Nah, pada tahap analisis, data yang telah dikumpulkan itu disusun dalam bentuk tabulasi atau kategorisasi tertentu sehingga dapat dibaca secara sistematis. Nah, di dalam penelitian kualitatif, wawancara itu sering jadi inti proses untuk memahami fenomena, menyusun pola makna, hingga merumuskan teori awal berdasarkan pengalaman nyata responden. Oleh karena itu, ketekunan dalam melakukan wawancara dan kedalaman data yang diperoleh itu sangat menentukan kualitas dari temuan penelitian itu sendiri. Kemudian ada pelatihan dan persiapan pewawancara. Nah, jika jumlah wawancara itu banyak, penelitian itu biasanya melibatkan tim wawancara. Semua anggota tim itu harus memahami antara tujuan riset, cara memulai dan menutup wawancara, teknik bertanya, cara menjaga motivasi responden, teknik mencatat, serta melakukan coding atas jawaban. Nah, latihan itu penting agar setiap wawancara itu dapat menjalankan wawancara dengan konsisten sehingga kualitas itu tidak bervariasi. Nah, ketika penelitian itu membutuhkan volume wawancara yang besar, konsistensi atas pewawancara itu jadi sangat krusial. Nah, oleh karena itu, setiap pewawancara itu harus memahami konteks dari penelitian itu, kemampuan menjelaskan tujuan wawancara kepada responden, serta teknik membuka dan menutup percakapan dengan baik. Mereka itu juga harus terampil dalam menyusun pertanyaan lanjutan, menjaga kenyamanan responden, dan mencatat jawaban secara sistematis. Proses coding, yakni mengkelompokkan jawaban dalam kategori tertentu, memerlukan ketelitian tinggi agar data dari berbagai pewawancara itu tetap dianalisis secara seragam. Nah, pelatihan intensif itu memastikan bahwa seluruh pewawancara memiliki standar kerja yang sama. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai tips ketika melakukan wawancara. Nah, di sini ada 3 tips. Yang pertama, membangun kredibilitas dan rapport. Wawancara itu perlu tampil sebagai peneliti yang dapat dipercaya. Jadi sikap yang ramah, tulus, dan tidak menghakimi itu membantu mengurangi kecemasan responden. Ketika responden itu merasa aman, mereka lebih terbuka memberikan jawaban yang jujur.
Nah, hubungan awal antara pewawancara dan responden itu menentukan kualitas jawaban yang akan diperoleh. Jadi ketika pewawancara itu tampil profesional, sopan, dan dapat dipercaya, responden itu akan lebih nyaman dan bersedia menjelaskan pengalaman mereka secara jujur. Nah, rasa aman itu membuat mereka tidak takut salah atau dihakimi sebagai kualitas data meningkat. Tips yang kedua yaitu teknik bertanya. Pewawancara itu hendaknya mendengarkan aktif, menanyakan klarifikasi jika diperlukan, dan memastikan setiap jawaban itu dipahami dengan benar. Pertanyaan itu dimulai dari yang umum lalu diarahkan secara bertahap menuju isu yang lebih spesifik. Wawancara itu harus menghindari nada atau ekspresi yang dapat mempengaruhi jawaban dari responden itu. Nah, teknik bertanya yang baik itu bukan hanya soal menyampaikan pertanyaan, tapi juga bagaimana pewawancara itu mendengarkan dan menanggapi jawaban dari responden. Dengan dimulai dari pertanyaan umum, pewawancara itu memberi ruang bagi responden untuk menyesuaikan diri sebelum masuk pada pertanyaan inti yang lebih sensitif. Nah, selain itu, pewawancara itu harus menjaga sikap netral, baik dalam nada suara maupun ekspresi wajah, agar responden itu tidak merasa diarahkan pada jawaban tertentu. Lalu tips terakhir yaitu mencatat dari jawaban responden itu. Nah, catatan itu harus dibuat selama atau segera setelah wawancara karena mengandalkan ingatan dan menimbulkan bias. Jika ingin merekam wawancara, peneliti itu wajib memperoleh izin responden terlebih dahulu dan mempertimbangkan potensi bias akibat rekaman. Nah, pencatatan merupakan bagian yang penting untuk memastikan integritas data. Nah, jadi tanpa catatan yang baik, informasi itu dapat terdistorsi karena ketidaksengajaan atau ketidaktepat dari ingatan itu sendiri. Nah, jika peneliti itu menggunakan alat perekam, etika penelitian mengharuskan adanya persetujuan dari responden. Setelah itu, peneliti perlu mempertimbangkan kemungkinan bahwa keberadaan alat perekam dapat membuat responden berbicara lebih berhati-hati, sehingga respon menjadi kurang spontan. Selanjutnya ada face-to-face telepon review dan additional source of bias in interview data. Yang pertama yaitu face-to-face telepon review. Jadi face-to-face memungkinkan pewawancara menyesuaikan pertanyaan, mengklarifikasi jawaban, serta menangkap isyarat nonverbal. Kekurangannya adalah biaya tinggi, waktu banyak, dan keterbatasan geografis. Lalu, telepon interview memungkinkan menjangkau banyak responden dalam waktu singkat dan mengurangi rasa canggung responden. Namun, responden dapat menutup telepon tiba-tiba dan sinyal nonverbal tidak terlihat. Selanjutnya ada additional source of bias in the interview data. Jadi, bias dapat muncul karena kondisi responden, contohnya lelah, marah, atau tidak fokus, suara pewawancara, intonasi, dan serta cara pewawancara menanyakan pertanyaan. Lalu, sampling bias khususnya pada survei telepon dapat terjadi bila nomor kontak tidak lengkap. Selanjutnya ada computer assist interview. Jadi pertanyaan ditampilkan melalui komputer dan jawaban langsung direkam digital, mengurangi kesalahan pencatatan, meningkatkan akurasi, serta menghilangkan bias pewawancara, termasuk CATI atau Computer Assist Telephone Interview dan CAPI Computer Assist Personal Interview. Jadi untuk CATI ini efisien untuk survei cepat. Jika CAPI memungkinkan responden mengisi lewat komputer pribadi. Lalu selanjutnya ada software package. Jadi software dapat membantu mentranskrip, mengelola dan mengolah data wawancara sehingga menghemat waktu dan tenaga pewawancara. Kemudian ada group interview and focus group. Jadi wawancara kelompok membuka pertanyaan untuk beberapa peserta sekaligus. Focus group berisi 6-10 orang yang berdiskusi tentang topik tertentu dengan moderator. Keunggulannya hemat biaya, cepat, dan menghasilkan pendapat serta interpretasi yang kaya. Lalu moderator berperan penting mengarahkan diskusi, menjaga agar tak ada peserta yang mendominasi, dan menangkap isyarat verbal maupun non-verbal. Lalu selanjutnya ada video conferencing atau digunakan saat peserta berada di lokasi yang berbeda, memudahkan observasi ekspresi dan gerak tubuh, serta mengurangi kebutuhan perjalanan. Lalu ada expert panel. Jadi panel ahli adalah kelompok spesialis yang diminta pendapatnya tentang isu tertentu, lalu digunakan untuk mendapatkan pandangan profesional yang mendalam dan relevan terhadap topik penelitian. Lalu ada advantage and disadvantage of interview. Jadi kelebihan dan kekurangan wawancara. Yang pertama untuk kelebihan, informasinya kaya, memungkinkan klarifikasi, cocok untuk data kualitatif mendalam. Lalu kekurangannya yaitu memakan waktu, biaya tinggi, potensi bias pewawancara, dan tidak selalu praktis untuk sampel yang besar. Baik, selanjutnya yaitu konsep dasar dan prosedur observasi. Pertama, apa itu observasi?
Secara sederhana, observasi adalah tindakan mencatat fenomena menggunakan kelima indera kita. Jadi bukan cuma melihat, tapi juga mendengar atau merasakan suasananya, dan wajib direkam untuk tujuan ilmiah. Yang kedua, peran peneliti. Saat kita terjun ke lapangan, kita harus memilih posisi. Menurut literatur, ada 4 tipe peran. Yang pertama, complete partisipan. Di sini kita masuk total. Kita jadi bagian dari kelompok itu sepenuhnya. Yang kedua, partisipan as observers. Kita ikut kegiatan mereka, tapi mereka tahu kita peneliti. Peran peneliti kita lebih dominan daripada partisipasi kita. Yang ketiga, non-partisipan atau observer as partisipan. Kita cuma jadi orang luar yang mengamati dari jauh tanpa interaksi langsung. Yang keempat, complete observer. Kita benar-benar tidak terlihat atau orang tidak sadar kalau sedang diamati. Ketiga, protokol observasi. Jadi jangan cuma mengandalkan ingatan, kita butuh observasional protokol. Yang paling penting catatan lapangan atau field notes kita harus dibagi dua. Yang pertama ada catatan deskriptif. Ini fakta, apa urutan kejadiannya, setiap orangnya, bagaimana tepatnya. Yang kedua ada catatan reflektif. Ini isi kepala kita, apa perasaan kita, kebingungan kita, atau dugaan awal kita saat melihat terjadinya sesuatu. Baik, selanjutnya tantangan lapangan dan analisis data observasi. Tantangan di lapangan observasi itu tidak mudah. Ada 3 isu utama. Yang pertama manajemen peran. Susah menentukan kapan harus diam, kapan harus ikut serta, terkadang juga susah untuk keluar jika sudah terlalu akrab. Yang kedua masalah teknis. Kita sering lupa mencatat detail atau merasa overwhelmed, kewalahan karena terlalu banyak informasi di satu waktu. Yang ketiga etika, ada isu deception atau merasa menipu jika orang tidak sadar diamati, serta bagaimana kita menjaga citra kita di lingkungan baru. Lalu datanya diapakan? Setelah data terkumpul, proses analisisnya adalah sebagai berikut. Yang pertama manajemen data. Catatan lapangan yang tulisannya mungkin berantakan harus dirapikan ke dalam file komputer. Kedua, reading and memoing. Kita baca semua catatan itu biar dapat gambaran besar, lalu bikin coretan ide atau memo di pinggirnya. Yang ketiga, describing. Ini poin kuncinya, sebelum menafsirkan arti, kita harus mendeskripsikan dulu secara detail apa yang kita lihat. Deskripsi yang kuat adalah fondasi observasi. Yang keempat, visualisasi. Terakhir, data observasi seringkali bagus kalau disajikan lewat peta, lokasi data, atau bagian alur aktivitas. Baik, saya akan menjelaskan mengenai 2 pendekatan penting dalam metode observasi, yaitu ada partisipan observation dan juga struktur observation. Partisipan observation merupakan metode di mana peneliti terlibat secara langsung dalam aktivitas atau situasi yang diamati. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena dari sudut pandang orang dalam sehingga dapat menangkap konteks, dinamika sosial, nilai, serta makna di balik perilaku yang tidak selalu terlihat dari luar. Melalui partisipasi, peneliti dapat menjalin hubungan dengan subjek, mengamati interaksi secara alami, dan memperoleh data yang lebih mendalam. Namun demikian, peserta penelitian mungkin menyadari keberadaan peneliti, sehingga berpotensi mengubah perilaku mereka. Selain itu, tingkat subjektivitas peneliti menjadi lebih tinggi, karena interpretasi dipengaruhi oleh pengalaman dan juga keterlibatannya. Meskipun begitu, partisipan observation tetap sangat berguna terutama dalam studi kualitatif, etnografi, ataupun penelitian eksploratif yang menekankan pemahaman konteks dan pengalaman secara mendalam. Berbeda dengan itu, struktur observation yang merupakan pendekatan observasi yang dilakukan secara sistematis menggunakan instrumen baku seperti checklist, coding sheet, atau pedoman observasi yang telah dirancang sebelumnya. Setiap aspek yang diamati telah didefinisikan secara operasional sehingga peneliti dapat mencatat frekuensi, durasi, atau intensitas perilaku tertentu secara objektif dan dapat diulang oleh peneliti lain. Struktur observation digunakan ketika peneliti memerlukan data kuantitatif, konsistensi pencatatan, dan juga perbandingan antara kelompok atau waktu.
Pendekatan ini sangat efektif untuk mengevaluasi kepatuhan terhadap prosedur, mengukur kinerja, atau memantau perilaku spesifik yang telah ditentukan sebelumnya. Namun, struktur observation memiliki keterbatasan karena hanya fokus pada item-item yang sudah ditentukan, sehingga konteks dan nuansa perilaku mungkin tidak terekam. Meskipun demikian, pendekatan ini tetap menjadi pilihan utama ketika tujuan penelitian adalah memperoleh data yang terstandar, terukur, dan juga dapat dianalisis secara statistik. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari metode observasi. Kelebihannya yaitu yang pertama, data lebih objektif dan faktual karena diperoleh dari perilaku nyata, bukan dari persepsi responden. Kemudian, mengurangi bias responden terutama ketika objek tidak menyadari sedang diamati. Selanjutnya, memberikan konteks yang kaya seperti lingkungan kerja, interaksi sosial, dan juga proses yang sulit dijelaskan secara verbal. Dan yang selanjutnya ada cocok untuk mengamati perilaku kompleks, situasi dinamis atau rutinitas yang tidak disadari oleh responden. Sedangkan kekurangannya yaitu adanya potensi bias peneliti jika tidak ada pedoman yang jelas atau peneliti terlalu subjektif dalam interpretasi. Kemudian ada Hawthorne effect, yaitu di mana perilaku berubah karena objek mengetahui bahwa mereka sedang diamati. Selanjutnya, proses yang memakan waktu karena peneliti harus hadir dan mengamati dalam durasi tertentu. Kekurangan selanjutnya ada biaya yang tinggi, terutama jika melibatkan banyak lokasi, rekaman, atau periode pengamatan yang panjang. Dan yang terakhir, keterbatasan akses. Misalnya, tidak semua aktivitas dapat diamati secara langsung karena alasan privasi atau etika. Sekian presentasi dari kelompok 7. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.